videonya. Oke, alhamdulillah sudah kita apa namanya? Sudah kita rekam. Sebentar, sebentar, sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Sebentar. Bapak Ibu, mohon izin, kelihatan nggak eh, materi yang saya share? Terlihat Pak Ustadz. Terlihat ya? Ya, terlihat Pak Oke, Ustadz. terlihat ya. Baik-baik, sebentar, sebentar. Kelihatan nggak? Nggak sih? Baik, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan hingga kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa bermuajahah bertatap muka ya, dalam rangka manasik pada siang hari ini, walaupun secara apa namanya secara online ya, tapi mudah-mudahan ini eh, tidak mengurangi apa namanya khidmat kita, tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam melaksanakan manasik ya. Oke, bentar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini ada dua grup. Pertama ada grup umroh plus Taif, yang kedua ada umroh plus apa namanya plus Turki ya, yang insya Allah akan berangkat akan Tak berangkat itu di tanggal 28 dan tanggal 29 ya. Tapi untuk materinya insya Allah sama ya, sama tidak ada perbedaan karena nanti terkait dengan teknis insya Allah nanti akan kita jelaskan pada saat di hari keberangkatan di tanggal 28 dan 29 di eh, Hotel Anara ya, Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebelumnya Bapak Ibu suara saya jelas? Jelas. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kelihatan Bapak Ibu slide-nya? Kelihatan ya? Baik, Bapak Ibu. Syarat utama agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertama niat yang ikhlas karena Allah taala. Jadi dalam hati kita masing-masing mulai detik ini kita ini apa niatkan bahwa sih? Ini eh, kita melaksanakan ibadah umroh ini adalah lillahi lillahi taala ya. Jadi karena Allah taala, bukan karena yang lain ya, bukan karena yang lain ya, karena Allah taala. Ya, itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu artinya bersih atau murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan ibadah umroh ini adalah lillahi taala ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Adapun kalau kita misalnya punya rencana pribadi, punya proposal pribadi masing-masing yang ingin kita sampaikan nanti ketika tiba di tanah suci, maka tidak apa-apa, tidak masalah ya. Itu mau urusan dunia kita atau urusan apapun kita mau mau sampaikan di sana, ya itu nggak masalah. Karena memang eh, Allah juga berfirman dalam Al-Quran dalam sebuah doanya ada ya, Robbana atina fid dunya hasanah.
Ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau kita misalnya ke sana ingin atau menginginkan sesuatu yang berhubungan dengan dunia, ya, selama kita tidak mementingkan dunia dibandingkan dengan akhirat, ya itu nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ibadah yang kita lakukan itu memang sudah ada contohnya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pelaksanaan ibadah umroh ini. Ya, dari mulai kita ihram, ya niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul sampai selesai dan ibadah-ibadah sunnah lainnya, semua itu kita mencontoh dari apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berangkat, kita semua mesti mempersiapkan hati kita masing-masing. Ya, ya. Bapak Ibu, terlihat slide-nya? Kelihatan ya? Sebelum kita berangkat, kita mesti mempersiapkan hati kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena begini, ada pepatah Arab mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Jadi safar itu, perjalanan itu adalah potongan-potongan dari ketidaknyamanan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ya. Kata azab di situ adalah bukan diartikan, dimaknai sebagai siksaan, bukan, atau azab bukan, tetapi azab di situ diartikan ya adalah ketidaknyamanan. Maksudnya bagaimana? Ya, begini Bapak Ibu. Ketika kita mau berangkat ibadah umroh, ya, pasti ujiannya, pasti cobaannya ada aja, ya. Pasti ujian dan cobaannya ada, ya. Itu satu. Yang kedua, ketika kita sudah mau berangkat ibadah umroh, gitu ya. Ketika sampai kita di bandara misalnya, kemudian nanti kita akan profiling, ya, akan profiling. Profiling itu kita pada saat di counter pesawat, ya, misalnya katakanlah kita mau berangkat dengan Emirates Airlines. Di depan counter itu pesawat atau maskapai mewajibkan kita sebagai jamaah, sebagai tamu untuk profiling. Profiling itu artinya satu persatu jamaah harus menunjukkan paspornya, ya, sambil memasukkan kopernya masing-masing ke dalam conveyor untuk dimasukkan ke dalam bagasi, ya, pesawat. Itu kan antri ya, antrinya lumayan panjang karena bukan cuma kita aja yang berangkat umroh, ada ratusan orang bahkan ribuan hari itu yang akan berangkat ibadah umroh dan dengan pesawat yang sama, ya. Katakanlah Emirates Airlines pesawat besar, ya, kurang lebih 400 sampai 450 orang di dalamnya dan semua bawa barang, bawa koper, semua harus masuk ke situ, semua harus profiling, ya, semua harus profiling. Maka itu yang dimaksud dengan ketidaknyamanan. Yang namanya ngantri, apalagi bawa anak, apalagi sambil misalnya berdiri lama, itu pasti pegel, ya, dan itu pasti tidak nyaman, gitu ya. Lalu setelah itu masuk kita ke X-ray sebelum imigrasi, ya, yang bapak-bapak yang pakai sabuk dicopot sabuknya, yang apa namanya, yang pakai jaket dicopot jaketnya, yang bawa cairan ini di atas 100 mililiter itu harus dituang cairannya, baik baik itu lotion atau cairan air minum, gitu ya, itu harus dituang, tidak boleh masuk kalau di atas 100 mili. Itu juga sama ketidaknyamanan. Masuk ke imigrasi kita antri, ya, konter 1 sampai konter 5 misalnya, semua ada orangnya, antri, ya, antri semua, banyak yang ngantri di situ, ya. Nah, itu juga sama membuat kita tidak nyaman, ya. Jadi benar, as-safaru qit'atun minal adab. Jadi perjalanan ini, apalagi perjalanan mau ke Baitullah, perjalanan kita mau bertemu dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala di Baitullah dan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW di kota Madinah Al-Munawwarah, pasti akan ada saja rintangannya, ya. Tetapi percayalah bahwa kalau kita jalani perjalanan umroh ini dengan sabar, ya, di setiap langkahnya kita iringi dengan sabar, mau ngantri, ya, mau masuk pesawat ngantri, tapi kita sabar dalam hati, maka Bapak Ibu sekalian kita sudah mendapatkan pahala sabar, ya. Jadi itulah apa namanya, eh, bagian daripada perjalanan, ya. Nah, sebelum berangkat Bapak Ibu, pertama yang harus kita lakukan adalah perbanyak mohon ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti minta maaf, mesti minta ampun kepada Allah? Karena kita akan
menuju ke rumahnya, tanah suci, tanah yang disucikan. Dua tanah suci, kota Madinah, kota Mekah, ini merupakan tempat yang sangat-sangat suci. Maka ketika kita akan ke sana, usahakan kita semua terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, kalau kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbanyak istighfar ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ya min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim dan seterusnya. Atau kita bisa baca juga sayyidul istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya. Itu sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Itu bisa kita baca, insya Allah menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua menyelesaikan masalah-masalah kezaliman. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mau berangkat ibadah umroh, maka selesaikanlah dulu masalah kita dengan saudara kita. Ya, kalau misalnya kita punya masalah dengan orang tua, maka selesaikan dulu dengan orang tua. Kita punya masalah dengan saudara, selesaikan masalah kita dengan saudara. Kalau kita punya masalah dengan tetangga, dengan teman, maka seyogianya kita menyelesaikan dulu masalah-masalah tersebut, jangan sampai masalah tersebut kita bawa ke tanah suci. Ya. Kemudian berdoa agar diberi kemampuan dan berwasiat. Ya, ini sunnah Nabi SAW. Ketika beliau akan bepergian, maka selalu beliau itu berbanyak doa. Karena kata beliau, doa orang yang uh, sedang melakukan safar atau disebut dengan musafir, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka nanti Bapak Ibu, setelah kita tiba di hari keberangkatan di tanggal 28, 29, keluar kita dari rumah masing-masing, ya, maka kita mesti memperbanyak doa mulai saat itu. Karena begitu kita melangkahkan kedua kaki kita dari rumah masing-masing, maka sejak saat itulah insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa agar diberi kemampuan dan baik berwasiat sudah tadi ya. Mencari teman yang baik ya, mencari teman yang baik. Insyaallah Bapak Ibu yang ada di dalam di grup umroh kali ini, baik umroh plus Turki maupun umroh plus Taif ya, insya Allah nanti akan menjadi saudara baru, keluarga baru ya. Kemudian setelah umroh kita tetap akan menjadi keluarga karena nanti pada saat selesai umroh, Bapak Ibu insya Allah akan kami undang untuk masuk dalam grup namanya grup Sobat Pai Prioritas. Ya, apa fungsinya Ustadz? Apa manfaatnya masuk grup tersebut? Jadi setiap ada promo, setiap ada kegiatan paket baru segala macam diinfo di dalam grup tersebut dan ya kalau ada acara-acara misalnya kita gathering silaturahim ya buka bersama dan lain-lain insya Allah nanti kita akan share dalam grup tersebut ya kami Pak Umroh Travel menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan ya. Walaupun kita sudah selesai melaksanakan ibadah umroh, silaturahim kita tetap terjaga, tetap terjalin insya Allah sampai kapan? Sampai maut memisahkan kita, sampai jannahnya, sampai surganya insya Allah. Kemudian mempelajari hukum-hukum umroh, adab safar, dan sholat di perjalanan. Nah, Bapak Ibu ini penting ya. Ketika kita umroh, maka kita mesti tahu mana rukun umroh, mana wajib umroh, mana sunnah-sunnahnya. Kita mesti tahu. Nanti kita akan jelaskan, saya akan jelaskan apa saja rukun umroh ya, apa saja rukun umroh dan wajib umroh itu apa saja ya. Kemudian sholat di perjalanan ya. Kalau kita sedang dalam safar, maka kita diberikan keringanan, namanya rukhsah, keringanan. Untuk apa? Untuk mengkodok sholat untuk mengkosor sholat dengan syarat-syarat tertentu. Ya, kalau kita berangkat ke Saudi sudah pasti kita memenuhi syarat untuk untuk apa? Untuk menjamak sholat bukan mengkodok, menjamak sholat dan mengkosor sholat. Ya, katakanlah kita berangkat dari Indonesia, ya, dari Indonesia kita berangkat misalnya jam apa namanya jam 5 sore ya. Jam 5 sore kita berangkat. Take off-nya pesawatnya jam 5 sore misalnya. Maka pas waktu sholat duhur kita mau menjamak sholat dengan asar, maka diperbolehkan. Ya. Kalau sholat duhur
Ya, kalau sholat duhur digabung dengan asar di waktu duhur maka namanya jamak takdim. Ya, jamak takdim. Jadi menarik sholat asar di waktu duhur namanya jamak takdim. Kalau kita melakukan sholat asar ya dengan sholat duhur di waktu asar maka namanya jamak takhir. Ya, sama juga kalau kita sholat maghrib di waktu maghrib ya kemudian kita melaksanakan sholat isya di waktu maghrib maka namanya jamak takdim. Kalau kita melaksanakan sholat isya lalu menarik sholat maghrib ke sholat isya maka namanya jamak takhir ya. Jadi ada takdim, takhir ya. Takdim itu mendahulukan jamak takdim itu mengumpulkan sholat. Jamak itu artinya mengumpulkan dua sholat menjadi satu waktu gitu ya. Ada namanya kosor. Kosor itu meringkas ya. Apa saja sholat yang boleh dikosor ya? Duhur, asar, isya ya. Maghrib dengan subuh tidak bisa kita kok kosor. Misalnya saya mau kosor maghrib jadi 1,5 rakaat, nggak bisa. Mau mengkosor sholat subuh menjadi 1 rakaat, nggak bisa. Ya, jadi yang boleh dikosor itu yang 4 rakaat. Duhur, asar, kemudian isya. Ya, tiga itu yang boleh kita kosor. Boleh kita kosor artinya boleh kita laksanakan 2 rakaat. Ya, itu kosor. Baik, Bapak Ibu. Kemudian ketika kita di pesawat, maka karena di pesawat itu kita nggak boleh menggunakan air terlalu banyak, maka kita dibolehkan untuk tayamum, ya. Tayamum, ya. Misalnya ketika di atas pesawat, kita nanya sama pramugari atau pramugara, ya, Mas, Mbak, sekarang ini kan kayaknya udah masuk nih waktu Isya misalnya. Saya mau sholat atau misalnya kita belum tahu atau apakah sudah isya atau sudah belum lalu kita nanya sama pramugari, Mas Mbak ini udah masuk waktu sholat isya belum, misalnya dibilang sudah ya tapi kita nggak punya wudhu maka kita boleh tayamum di situ ya. Nah, tayamum itu berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu ya, kalau wudhu itu kita mesti menggunakan air ya, betul namanya wudhu pasti menggunakan air ya. Dan di pesawat itu kita tidak bisa. Misalnya kita memaksakan wudhu di dalam toilet, itu tidak boleh ya karena berbahaya, berbahaya ya, berbahaya. Maka diperbolehkan tayamum ya. Gitu. Nah, bagaimana tata cara tayamum ya? Singkat saja saya jelaskan, tayamum itu cuma dua, Bapak Ibu ya, cuma dua ya. Ketika nanti kita di pesawat, kita mau tayamum, saya langsung ajarkan saja di sini bagaimana tata cara tayamum ya. Oke, jadi hanya dua aja tayamum itu, ya. Eh, Objek tayamum itu hanya dua, wajah dan tangan, ya. Jadi nggak ada itu tayamum itu seperti wudhu gerakannya nggak ada, ya. Ini saya pernah menemukan di pesawat, saya bersama orang Malaysia waktu itu, bapak-bapak, dia dia apa ya? Mungkin niatnya mau tayamum, tapi gerakannya sama seperti wudhu. Jadi kayak dia kumur-kumur, kumur-kumur gitu kan. Terus basuh tangan, nah itu udah bisa ya. Itu kalau wudhu, tapi kalau tayamum cuma dua, wajah dan tangan seperti ini ya. Jadi oke, pertama Bapak Ibu bersiap untuk tayamum ya. Telapak tangan kita letakkan di eh, kursi bagian belakang. Di depan kita kan itu eh, ada kursi orang ya, depan kita ada kursi. Nah, bagian belakangnya itu kita ambil debu di situ ya. Kita ambil debu di situ dengan seperti ini, set, tempelkan. Setelah tempelkan, ya, setelah ditempelkan, oke, kita usap apa namanya wajah seperti ini ya. Ya. Nah, bedanya wudhu dengan tayamum itu, kalau wudhu mesti merata dari ujung sini sampai sini, dagu sampai samping apa kiri dan kanan ini harus harus merata air itu. Tapi kalau misalnya tayamum, nggak begitu. nggak nggak harus ini kayaknya bagian sini nih kurang kena nih atau bagian sini nih kurang kena debu misalnya, nggak begitu kalau tayamum ya. Beda sifatnya tayamum dengan wudhu, jadi sekali aja cukup seperti ini ya. Kemudian kita habis mengusap wajah kita kipas kipaskan seperti ini ya.
lalu ambil lagi debu di bagian yang lain, ya, agak digeser sedikit, ya, geser sedikit. Kemudian setelah dapat, ya, letakkan tangan kanan kita, ya, bagian punggung ini, tangan kanan di perut tangan kiri, ya, perut tangan kiri seperti ini. Jari-jarinya jangan sampai melebihi begini. Nah, jari-jarinya jangan sampai melebihi begini, ya. Jadi harus harus tidak melebihi ini, ya. Nah, harus seperti ini. Nah, ini tangan kanan kita usapkan seperti ini, ya. Begitu sampai pergelangan tangan, ya. Tangan kiri kita agak menggenggam seperti ini, ya. Kemudian sampai sampai siku, ya. Kemudian kita tarik lagi. Nah, pada saat di pergelangan seperti ini, jangan jangan bablas ke sini, ya. Jangan bablas ke sini tapi balik keluarnya di jempol tangan kanan, ya. Ini kalau misalnya kurang jelas Bapak Ibu, nanti di saat manasik offline di bandara nanti akan saya ulang, ya, akan saya ulang. Nah, kemudian setelah tangan kiri sama sekali juga, ya, nggak dua kali atau tiga kali. Sekarang giliran tangan kanan kita letakkan di perut tangan, giliran tangan kiri diletakkan di perut tangan kanan seperti ini. Ini apa namanya, tangan kanan, ya. Ini masih ada debu nih, masih ada debu. Kita letakkan di sini, ya, letakkan di sini. Kemudian kita usap sampai sikut, sampai sini dibalik, ya, seperti ini. Kemudian keluarnya di jempol kiri ke atas, nggak ke sini, ya. Gitu. Mungkin agak agak susah ya karena online. Jadi nanti pada saat keberangkatan, insya Allah kita akan ulang, ya, akan ulang, ya, untuk tata cara tayamum untuk sholat di atas pesawat. Kita lanjut Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian berangkat dari rumah nanti Bapak Ibu tanggal 28 sama 29, ya. Berangkat dari rumah jangan lupa untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kemudian kita baca juga doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au ajhala au yujhala alayya, ya. Jadi kalau udah hafal doa yang bawah, ya, boleh Bapak Ibu bisa baca atau memperbanyak lafadz hauqalah, kalimat lafadz hauqalah, ya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pas waktu berangkat dari rumah masing-masing. Kemudian yang menjadi sunnah juga adalah sholat sunnah safar, ya. Nah, nanti pada saat mau berangkat dari rumah masing-masing, ya, tanggal 28 atau tanggal 29, usahakan dari rumah masing-masing kita sholat sunnah safar dulu, ya. Sholat sunnah safar itu 2 rakaat saja, ya Bapak Ibu. Rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah kita membaca surat Al-Kafirun, ya. Lalu rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah kita membaca surat Al-Ikhlas. 2 rakaat lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini hari ini kami mau berangkat menuju ke rumahmu, ya Allah, berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami panjang umur, keluarga yang kami tinggalkan, ya Allah, jagalah mereka, ya Allah, berikanlah mereka apa namanya, berikanlah mereka rezeki yang berkah, dan berikan kesempatan kepada yang ditinggalkan juga bisa melaksanakan ibadah umroh bersama-sama kami, ya. Doa seperti itu, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan semua, ya, prosesi keberangkatan kita. Lalu berwasiat takwa pada keluarga yang ditinggalkan, ya. Jadi sunnahnya juga adalah ketika kita bepergian, tidak hanya ketika melaksanakan ibadah umroh, bepergian kemanapun, ya. Misalnya Bapak Ibu ada tugas, ya, dari Jakarta misalnya menuju ke Balikpapan, dari Jakarta menuju ke Sulawesi, dari Jakarta mau ke Papua, maka keluarga yang ditinggalkan kita kasih wasiat, kita kasih wasiat yang baik-baik. Misalnya Bapak atau Ibu meninggalkan anak, ya, di rumah, maka berikan wasiat kepada anak. Nah, nanti pada saat ayah dan bunda umroh, ya, tolong jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Tolong nanti pada saat ayah bunda berangkat umroh, jangan terlalu larut malam pulang ke rumah. Tolong nanti kalau misalnya tidur malam, rumah kunci pintu, ya, pintu rumah dikunci, pagarnya dikunci dan lain sebagainya. Diberikan wasiat, ya, kepada keluarga yang ditinggalkan. Satu lagi, menitipkan keluarga, ya, kepada orang lain, kepada tetangga. Kenapa? Ini kalau terjadi apa-apa ketika kita berangkat umroh, apalagi yang umroh plus Turki, ya. Ini 16 hari, setengah bulan kita
berangkat. Jadi lumayan lama gitu ya. Jadi titip keluarga ya, syukur-syukur kita apa namanya berikan sesuatu supaya apa? Supaya ketika terjadi apa-apa dengan keluarga kita ya, itu mereka membantu. Bisa mereka itu enak ya bantuin kita. Kenapa? Karena sudah ada bahasa, sudah bilang kita sebelumnya kepada tetangga kita ya. Tapi kita berdoa ya, mudah-mudahan orang-orang yang kita tinggalkan pada saat kita nanti berangkat ibadah tidak terjadi apa-apa ya. Kemudian definisi umroh Bapak Ibu ya. Apa itu umroh? Umroh secara bahasa artinya ziarah atau berkunjung ya. Kalau secara istilah adalah mengunjungi Baitullah dengan tawaf, sa'i dan juga tahallul ya dengan menggundul beberapa helai rambut. Apa namanya memotong beberapa helai rambut atau menggundulnya atau mementikan. Itu adalah definisi daripada umroh ya. Lalu ketika nanti kita masuk kendaraan, jangan lupa juga kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Ya, kemudian setelah kendaraan bergerak, kita juga berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, kita baca doa. Mungkin nanti ketika di pesawat, tour leader tidak bisa memandu doa bersama-sama ya Bapak Ibu, karena mungkin kalau kita mandu bersama-sama di atas pesawat, kita kurang enak ya, karena tidak hanya kita di atas pesawat, tapi juga ada penumpang-penumpang lain yang mungkin tidak atau bukan melaksanakan ibadah umroh. Jadi makanya kita kasih tahu kepada Bapak Ibu untuk membaca doa ini ya. Eh, Bapak Ibu sudah dapat buku doa dari Pak Yudho Travel, ya, itu dimanfaatkan. Nanti buku tersebut ya, buku doa tersebut nanti dibawa pada saat umroh ya di cabin, di tas cabin, jangan ditaruh di bagasi. Biar apa? Biar selama perjalanan kita yang lumayan lama itu ya dari Jakarta menuju ke Dubai, terus dari Dubai nanti menuju ke Jeddah atau ke Madinah ya, itu kita bisa review, kita bisa baca-baca buku tersebut ya. Kemudian kita bicara tentang keutamaan umroh ya. Kenapa orang kemudian ingin selalu kembali dan kembali ke tanah suci melaksanakan ibadah umroh. Jadi memang banyak sekali keutamaan daripada ibadah umroh ini ya. Jadi bukan kalau kita melihat orang umroh bukan mereka gaya-gayaan bukan. Ya, husnuzon, kita harus husnuzon, baik sangka kepada orang lain. Kenapa sih dia itu umroh terus tiap tahun? Kenapa sih tiap umroh itu dia selalu update status ya sedikit-sedikit WA statusnya di Makkah, di Madinah, dikit-dikit status Instagramnya, story-nya tentang umroh dan lain sebagainya. Bapak Ibu akan merasakan nanti ketika sudah pulang dari tanah suci. Pasti akan merasakan begitu kangen dan rindunya Bapak Ibu ke tanah suci. Sehingga ketika Bapak Ibu melihat di HP masing-masing, ya foto dan video Bapak Ibu, pasti akan semakin rindu dan semakin kangen. Jadi, orang yang sudah berangkat umroh berkali-kali, itu akan jauh lebih merasa kangen dengan tanah suci dibanding orang yang belum pernah berangkat. Ya, mungkin orang yang belum pernah berangkat belum ada gambaran bagaimana kenyamanan di sana, bagaimana indahnya atau bagaimana syahdunya ketika kita menunggu sholat ya, ketika subuh, ketika kita menunggu maghrib. Jadi hari-hari di sana itu kita sibuk dengan urusan akhirat saja. Kita nggak mikirin urusan dunia di sana, hilang semua urusan dunia kita di sana. Kita hanya fokus bagaimana sholat di depan safnya, bagaimana cara masuk ke raudhah, bagaimana cara kita bisa mencium Hajar Aswad, bagaimana kita bisa masuk di Hijr Ismail, bagaimana kita bisa mendekat ke Ka'bah sedekat-dekatnya. Itu yang kita pikirkan di sana. Makanya orang ketika pulang ibadah umroh, ya yakin, hakul yakin mereka akan sangat-sangat rindu dan kangen dengan tanah suci. Ya, seperti itu. Ya, pertama keutamanya adalah penghapus dosa, Bapak Ibu. Ya, ada sebuah sabda Nabi SAW, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Jadi umroh yang satu ke umroh yang lain itu adalah kafaroh. Apa itu kafaroh? Penghapus daripada dosa. Jadi Masya Allah kalau kita melaksanakan ibadah umroh tahun lalu, lalu kita umroh lagi tahun ini, maka jeda di antara tahun lalu tahun ini adalah penghapus daripada dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan di antara umroh yang satu ke umroh yang lainnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Dan haji mabrur, balasan daripada haji yang mabrur, ya, haji yang diterima itu tidak ada lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa umroh dan haji itu pahalanya besar, Bapak Ibu? Karena ini adalah ibadah yang membutuhkan banyak komponen. Ibadah fisik, ibadah mental, ibadah spiritual, ibadah harta, ya, ibadah jiwa, ya. Semua ibadah, semua yang lain, komponen-komponen lain itu ada dalam ibadah ini. Makanya kalau dilakukan dengan baik, ya, syarat rukunnya wajibnya kita lakukan, maka ganjarannya adalah diampuni dosa dan juga eh, ganjarannya surga. Ya. Lalu menghilangkan kefakiran. Ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan harta yang kita keluarkan untuk kita gunakan di jalan Allah, maka Allah yang akan menggantinya, ya, akan mengganti harta yang kita keluarkan untuk kita pakai berumroh, berhaji, ya. Lalu kemudian Bapak Ibu, keutamaan yang ketiga adalah jihadnya kaum wanita, ya. Jihadnya kaum kaum wanita. Umroh ini selain buat para wanita, ya, buat ibu-ibu, selain yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda, pahala yang besar, juga mendapatkan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi duyufullah, duyufur Rahman, duyufur Rasul, menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Saya tanya Bapak Ibu, ya, jawab dalam hati masing-masing aja. Kalau kita diundang oleh presiden, ya, misalnya kemarin kita diundang, ya, misalnya ditulis di undangannya di situ, Bapak Muhammad, ya, Bapak Teddy diundang presiden untuk hadir di dalam istana negara untuk makan malam. Wah, kira-kira nih, ya, hati kita senang apa enggak kira-kira? Pasti senang. Dan kita pasti akan berpikir, wah, ini saya mesti melakukan atau menggunakan pakaian terbaik saya. Saya punya sepatu, pasti akan saya pakai sepatu terbaik. Parfum saya pasti akan saya pakai parfum terbaik. Adab saya pasti akan saya jaga ketika nanti di depan presiden, ya, dan cium tangan dan lain sebagainya. Itu baru kita diundang oleh presiden. Ini yang mengundang kita Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, dan Rasulnya. Makanya gelar bagi Bapak Ibu adalah tamu Allah, tamu Rasulullah. Coba kalau kita bertamu ke orang lain, bagaimana sikap kita sebagai seorang tamu? Mesti sopan, ya. Gak bisa kita bertamu ke orang tiba-tiba kita sampai di rumahnya, tolong dong saya bikinin es kopi, tolong dong saya bikinin kopi americano, tolong dong saya bikinin ini. Ah, kita menerima suguhan dari yang punya rumah. Ya. Sama ketika di sana, ya, kita menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang Allah berikan kepada kita berupa pahala kalau kita mengerjakan kebaikan, ya. Kita berbuat baik, berbuat amal soleh, di sana dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita tamu yang baik, tamu yang sopan, tamu yang disenangi oleh tuan rumahnya. Siapa tuan rumahnya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa tuan rumahnya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang selanjutnya adalah doanya dikabulkan. Bapak Ibu, Masya Allah, kelebihan daripada orang yang safar, apalagi safarnya menuju ke tanah suci, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan lepas lisan kita ini daripada doa baik. Ketika di perjalanan, di pesawat sampai di Jeddah, di Madinah, doa terus yang baik-baik. Doakan semua keluarga kita, doakan semua teman-teman kita. Ya, kenapa? Karena saat itulah doa-doa kita sedang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang wafat ketika umroh dicatat baginya pahala umroh sampai kapan? Sampai hari kiamat, ya. Lalu harta yang dikeluarkan memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, yang menjadi daya tarik buat orang-orang untuk datang ke Madinah, melaksanakan ibadah umroh dan berziarah ke Madinah adalah karena Madinah dan Mekah ini memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya, coba kita lihat di sini. Ada satu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, Salatun fi masjidi afdolu min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidal haram. Salat di masjidku, kata Nabi. Ya, sabda Nabi. Masjid Nabawi lebih utama daripada 1.000 salat di masjid lainnya. Ya, kecuali Masjidil Haram.
Jadi misalnya bapak sholat, bapak sama ibu sholat 2 rakaat saja di Masjid Nabawi, sama dengan 1.000 rakaat sholat di Masjid Al Istiqomah di Jakarta, ya. Atau sama apa namanya, sama 2 rakaat Masjid Nabawi sama dengan 1.000 rakaat di Masjid Baitur Rahman di Bogor, misal, ya. Kalau Masjidil Haram bagaimana? Lebih besar lagi. Berapa Bapak Ibu? 100.000, ya. Mi'ata alfin. 100.000. 2 rakaat kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram, 100.000 dibandingkan dengan sholat di masjid lain. Ya, jadi artinya apa, Bapak Ibu? Artinya ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, kesempatan oleh Allah untuk datang ke Masjid Nabawi dan datang ke Masjidil Haram, ini artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh, untuk menabung pahala, ya, untuk menabung pahala. Jadi makanya manfaatkan kesempatan itu. Ya, sholat 5 waktu kita di masjid, ditambah dengan sunnah-sunnahnya, ya, tahajudnya, duhanya, dan sholat-sholat sunnah lainnya kita kerjakan di Masjid Nabawi dan Masjid Haram untuk memperbanyak pahala kita. Ya. Kemudian ada raudhah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya tegaskan dan sampaikan di sini bahwa saat ini untuk masuk ke dalam raudhah itu sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Ya, bahkan beberapa grup kemarin itu tidak keluar tasrih raudhahnya, tetapi dari kami dari pihak apa namanya tour leader yang akan mendampingi nanti di grup akan di-share, di grup ya, di grup akan di-share bagaimana cara download aplikasi Nusuk. Ya, jadi nanti ada aplikasi Nusuk, nanti akan dikasih tahu di grup masing-masing ya, cara downloadnya bagaimana, cara daftarnya bagaimana ya, supaya nanti kita bisa berkesempatan untuk masuk ke dalam Raudhah ya, karena memang Saudi ini untuk saat ini semuanya sepertinya akan mengalihkan kepada aplikasi nusuk tersebut ya. Jadi semua itu berdasarkan aplikasi nantinya ya. Sekarang udah mulai perlahan-lahan ya, seperti hotel Bapak Ibu. Sekarang kalau kita mengajukan visa ya, itu hotelnya harus hotel yang terdaftar di aplikasi nusuk tersebut. Kalau misalnya hotel yang kita pakai, yang kita gunakan tidak ada di dalam aplikasi tersebut, maka visa kita tidak bakal keluar. Visa kita tidak akan keluar ya. Itu peraturan terbaru dari Saudi Arabia. Tapi apapun peraturannya ya, kita terima dan kita berharap mudah-mudahan itu dapat memudahkan kita semua untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Jadi nanti untuk Raudhah kita akan share ya Bapak Ibu di grup masing-masing ya. Nanti mungkin besok grupnya kita akan buat ya, karena memang biasanya 10 hari sampai 15 hari baru kita buat grup ya. Kemudian makam Rasulullah SAW ya, yang menjadi daya tarik juga adalah karena di sana ada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Maka kita sebagai umatnya ya, sebagai tanda bahwa kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita perbanyak membaca solawat ya, perbanyak membaca solawat. Jadi mulai detik ini ya, kita perbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum nanti kita ketemu langsung, sebelum kita bertemu langsung dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di kota Madinah Al Munawwarah. Nah, Bapak Ibu kita masuk ke intinya ya. Kita masuk ke inti perjalanan ibadah umroh kita. Jadi inti dari para perjalanan ibadah umroh kita, Bapak Ibu, itu terangkum di dalam 4 rukun saja. Ya, 4 rukun saja, Bapak Ibu. Ya, apa rukunnya? Pertama adalah ihram. Ya, ihram itu apa? Ihram itu niat untuk melakukan ibadah haji atau umroh yang kita kehendaki. Ya, ihram ini dimulai dari tempat yang ditentukan atau disebut juga dengan mikot. Ya, jadi makanya kalau kita berangkat umroh, eh, di mana mikotnya? Ya, di mana mikotnya? Berarti di mana melafatkan niat umrohnya. Ya, tiap jamaah, tiap orang itu berbeda tempat niatnya, tergantung dia dari arah mana datangnya. Kalau kita, karena nanti kita akan ke Madinah terlebih dahulu,
maka insya Allah kita akan sama-sama melafadzkan niat umroh di Masjid Bir Ali atau Masjid apa namanya Dzul Hulaifah, ya, Masjid Dzul Hulaifah atau Masjid Bir Ali, ya. Nah, apa yang dianjurkan sebelum sebelum ihram, ya Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan atau melafadzkan niat umroh, ya, itu kita harus melaksanakan hal-hal yang disunahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita bicara teknis, biasanya seperti ini, Bapak Ibu teknisnya, ya. Kita di Madinah, insya Allah 3 hari, ya, 3 hari atau 4 hari. Maka di hari terakhir, ya, hari terakhir sebelum kita ke Makkah, kita akan melaksanakan sunnah-sunnah ini, ya. Berarti katakanlah hari ini kita mau ke Mekah, maka pagi harinya, ya, sebelum siangnya ke Mekah, karena eh, di jadwal insya Allah ke Mekahnya kita siang hari setelah sholat duhur, ya. Setelah sholat duhur kita akan menuju ke Mekah, tetapi kita akan ke Masjid Bir Ali terlebih dahulu untuk melapatkan niat di sana. Setelah dari Masjid Bir Ali kita akan menuju ke stasiun kereta cepat Kota Madinah Al Munawwaroh, ya. Dari situ kita akan naik kereta ke kota kota Mekah, ya. Nah, katakanlah Bapak Ibu sudah berada di hari terakhir. Hari terakhir di kota Madinah, siangnya akan ke Mekah. Maka pagi harinya Bapak Ibu dianjurkan untuk satu, menggunting kuku, ya. Jadi kuku-kukunya nih dirapihkan Bapak Ibu, digunting, ya. Kecuali bagi wanita yang haid, ya, itu tidak dianjurkan. Kemudian merapikan kumis, ya, bagi bapak-bapak yang ada kumis, jenggot gitu, ya, itu dirapihkan, ya, dirapihkan. Kemudian mandi seperti mandi mandi besar atau mandi mandi junub. Oke. Mandi seperti mandi mandi besar atau mandi junub. Ini kapan saat dilakukannya? Boleh di subuh hari, ya, boleh di pagi hari. Yang penting jangan melebihi jam 9 karena biasanya kalau di atas jam 9 Bapak Ibu sudah sibuk dengan koper masing-masing, ya. Jadi sudah koper itu sudah ditaruh di depan kamar masing-masing, sudah packing. Makanya kalau kita mau melakukan hal-hal ini, sunnah-sunnah ini, lakukanlah sebelum jam 9 pagi. Ya. Kemudian memakai wewangian pada badan bukan pada pakaian bagi laki-laki. Ya. Laki-laki itu ada kain ihram. Ya. Nah, ketika hari hari tersebut, ya, sehari pada saat mau berangkat ke Mekah, maka jangan semprot parfum di kain ihram, Bapak-bapak. Kalau di badan, ya, parfum kita semprot di badan, silahkan boleh. Tapi kalau di kain ihram, jangan. Kemudian memakai pakaian khusus ihram yang tidak dijahit bagi laki-laki. Adapun perempuan tidak ada pakaian khususnya. Jadi perempuan itu semua pakaian perempuan itu bisa jadi pakaian ihram, ya, yang penting menutupi aurat, ya. Apa saja yang menjadi aurat perempuan ketika umroh, seluruh badan perempuan itu adalah aurat ketika berihram kecuali dua, wajah dan telapak tangan, ya, wajah dan telapak tangan ini yang boleh kelihatan, dua ini, wajah dan telapak tangan. Selebihnya di sini punggung tangan sini ini juga harus ditutup. Makanya ada sarung tangan buat umroh yang buat ibu-ibu, ya. Sudah beli ibu-ibu sarung tangannya, sudah disiapkan, ya, untuk nanti umroh, ya. Jadi tolong nanti disiapkan supaya nanti pada saat kita ihram atau niat umroh semua sudah siap, ya. Banyak di toko online, silakan dibeli ibu-ibu, ya, yang kakak-kakak perempuan. Kemudian selanjutnya, nah, setelah kita semua melakukan sunnah-sunnah tadi, tibalah sholat duhur, ya. Kita sholat duhur di Masjid Nabawi, ya. Jangan lupa diniatkan untuk jama takdim. Misalnya kita bareng dengan imam nih sholat duhur 4 rakaat, maka kita sholat asar dilakukan setelah kita melaksanakan sholat duhur dengan imam. Tapi pas niat sholat duhur kita niat akan menjama takdim sholat asar. Berapa rakaat? Sebaiknya
lakukan 4 rakaat. Karena duhur kita ikut imam 4 rakaat, maka sholat asar pun kita ikut 4 rakaat. Setelah itu, setelah sholat balik ke hotel, makan siang ya. Makan siang di hotel, biasanya jam 2 siang kita sudah harus tunggu di lobi, sudah harus keluar dari kamar masing-masing dengan barang-barangnya, sudah harus menunggu di lobi dan sudah berangkat ya, sudah harus berangkat jam 2 itu. Jam 2 siang kita berangkat menuju ke Masjid Bir Ali. Berapa jaraknya? Kurang lebih setengah jam. Sampai di Masjid Bir Ali, kita masuk di Masjid Bir Ali, lalu kita sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah ihram. Setelah sholat sunnah ihram 2 rakaat ya, sholatnya 2 rakaat aja Bapak Ibu, jangan lebih ya. Kenapa? Karena ini kita berpacu dengan waktu ya. Kita akan naik kereta cepat. Kereta cepat tidak bisa ditunggu. Kalau misalnya terlambat, kita pasti ditinggal sama kereta. Ya, makanya kalau tour leader pada saat di Masjid Bir Ali nanti akan mengingatkan Bapak Ibu tolong cepat kita kumpul di tempat tadi kita semula ya, atau cepat menuju ke bis lagi. Kita akan menuju ke stasiun kereta cepat karena kita ada jadwal kereta cepat nih. Maka saya harap semuanya Bapak Ibu ikut apa yang disampaikan oleh tour leader atau mutawif ya, supaya kita tidak ketinggalan kereta cepat. Karena bahaya kalau ketinggalan kereta cepat. Ini kita bisa bukan hanya kita berpengaruh jadwal umroh kita nanti ya, akan pokoknya kalau kalau sudah ketinggalan kereta cepat bahaya intinya ya, bahaya. Dari pihak travel itu rugi karena harus beli tiket lagi, dari pihak Bapak Ibu juga rugi. Karena apa? Karena tidak bisa langsung umroh, harus 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 pesan lagi kereta cepat dan biaya lagi ya. Gitu. Makanya masalah waktu itu sangat-sangat penting diperhatikan ya. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah kembali ke bis ya, kembali lagi nih habis sholat, kembali ke bis. Nanti di bis akan sama-sama melafadzkan niat umroh dipandu oleh mutawif ya. Apa? Mutawif itu pembimbing ya. Nah, biasanya sebelum niat, mutawif atau tour leader akan mengingatkan dulu nih kepada bapak-bapak, apakah masih ada yang menggunakan celana dalam, mohon maaf. Masih ada yang pakai kaos dalam ya. Kalau misalnya ada yang masih menggunakan celana, maka dipersilahkan waktu itu ya, pada saat itu dipersilahkan nanti mencopotnya. Jadi cuma 2 helai kain yang berada di badan bapak-bapak ya, kain atas, kain kain bawah ya. Kemudian setelah siap semuanya, kita akan membaca niat. Apa niatnya? Boleh Bapak Ibu lihat di slide yang saya share ya. Labbaik Allahumma umrotan ya. Boleh dibuka mic-nya, kita ucapkan sama-sama. Ikuti saya. Labbaik Lab, Baik, Baik. Allahumma 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 umrotan. umrah Umratan. Ulangi sekali lagi. Labbaik 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 Allahumma 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 umrotan. umrah umratan. Nah, ini niat umrohnya. Ya, aku niat melaksanakan umroh dan berihram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melafadzkan niat umroh, ya, labbaik Allahumma umrotan, maka zikir yang paling utama yang kita boleh baca, ya, bukan berarti zikir yang lain tidak boleh kita baca, tapi disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita memperbanyak kalimat talbiyah ya. Oke, kita talbiyah bersama-sama ya. Labbaik, buka mic-nya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda لك والملك لا شريك لك إن الحمد Wa والنعمة ni'mal لك والملك لا شريك syarika. لك. Sekali lagi boleh kita talbiyah ya. Labbaik Baik Allahumma labbaik لبيك labbaik لا la شريك لك syarika لبيك إن innal الحمد hamda wa والنعمة ni'mata لك
والملك لا شريك شريك له إن الحمد والنعمة ونعم لك والملك لا شريك شريك له. Bapak Ibu, setelah niat di Masjid Bir Ali, maka kita disunahkan untuk memperbanyak kalimat talbiyah. Lalu Bapak Ibu, setelah niat juga berlaku larangan-larangan ihram. Nah, ini harus diperhatikan nih. Harus diperhatikan larangan-larangan ini. Pertama, bagi pria, memakai pakaian berjahit. Jadi kalau sudah niat di Masjid Bir Ali labbaik Allahumma umratan, ternyata pas naik kereta cepat, ada bapak-bapak yang kedapatan masih menggunakan celana. Wah, pasti kena dam, ya, kena denda. Umrohnya tetap sah, tetap lanjut, tapi Bapak Ibu mesti membayar dam atau denda. Lalu yang kedua menutup kepala, ya. Bapak-bapak nih, pada saat sudah niat, ya, tiba-tiba di dalam kereta cepat pakai peci seperti ini. Kan kalau bapak-bapak pakai kain ihram itu kepala harus harus terbuka, tidak boleh pakai apapun ya, seperti ini. Misalnya bapak-bapak di dalam kereta cepat dengan pakai ihram, dia pakai peci atau kain ihramnya ditutupin begini, ya, ditutup di kepala atau pakai sorban seperti ini, kepalanya ditutup, maka bapak-bapak ya atau kakak-kakak yang laki-laki itu kena kena dam, ya, kena dam. Harus lapor ke ustadz atau ke mutawif. Biar apa? Biar ibadah kita sempurna, ya. Kalau misalnya diam-diam nih nggak laporan, ya berarti nanti ibadah kita nggak sempurna, ya. Akan berkurang pahalanya karena tidak apa namanya, menunaikan dam, ya. Lalu kemudian bagi wanita, Bapak Ibu, menutup muka, ya. Misalnya bapak ibu-ibu nih atau jamaah yang perempuan, ya, pas setelah niat dia tutup kepalanya pakai cadar begini. Wah, ditutup wajahnya, sorry. Wajahnya ditutup pakai cadar seperti ini, ya. Itu tidak boleh. Jadi biarkan wajahnya terlihat ketika berihram. Kemudian menutup telapak tangan, ya. Bagian telapak tangan ini tidak boleh kita tutup, ya. Yang ditutup yang ini punggung tangan, ya, yang bagian perut tidak ditutup. Itu larangan bagi pria dan wanita. Nah, sekarang larangan bagi keduanya nih, mau pria mau wanita sama aja. Pertama, memakai wewangian, ya, memakai wangian, mau itu parfum, mau itu sabun, mau itu fresh care, mau itu apa, mengandung wewangian, wangi, maka itu dilarang, ya, dilarang. Kemudian mencukur rambut, ya. Misalnya bapak-bapak nih atau teman-teman yang laki-laki, ya, pada saat umroh gondrong gitu rambutnya. Ah, Ustadz saya nggak nyaman nih, saya cukur dulu ya. Tapi pada saat cukurnya pada saat ihram, ya, pada saat ihram itu tidak boleh, ya. Nanti cukurnya pada saat nanti tahallul. Kemudian memotong kuku, ya, potong kuku tidak boleh. Potong pepohonan, ya, berburu binatang. Kemudian melakukan hubungan suami istri, akad nikah atau menikahkan. Nah, itu larangan-larangan ketika kita sedang berihram. Kemudian rukun yang kedua adalah tawaf, ya. Setelah kita sampai di Mekah, ya, setelah kita sampai di Mekah, kita akan masuk hotel terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi tidak langsung ke Masjidil Haram. Kita akan naruh barang, kita akan check in hotel dulu, kita akan masuk kamar dulu, dan kita akan makan malam dulu, makan malam terlebih dahulu. Setelah itu selesai semua, ya, baru kita turun ke lobi, kumpul di lobi untuk sama-sama melakukan rukun kedua yaitu tawaf, ya, tawaf. Nah, pada saat kita di kamar hotel, tolong Bapak Ibu tetap menjaga larangan ihram. Yang sering terjadi adalah ketika Bapak Ibu masuk di hotel, lalu masuk di kamar mandi, di toilet, terutama yang bapak-bapak, ini sering sekali mengganti kain ihramnya dengan yang lain, ya.
Boleh kita masuk toilet, boleh untuk mandi, ya mandi hanya air aja ya, biar seger misalnya, guyur gitu ya, guyur mandi. Nah, setelah mandi yang bapak-bapak pakai lagi kain ihramnya, tidak diganti dengan sarung, tidak diganti dengan handuk, tidak diganti dengan celana, ya, tapi pakai lagi kain ihramnya, Hmm. seperti itu, ya. Dan tetap ketika di dalam kamar, meskipun sesama perempuan, tolong jangan mengumbar auratnya, ya, mentang-mentang sama perempuan nih, asal aja kelihatan, tidak. Bukan berarti tidak boleh dilihat ya, karena sesama perempuan itu kan tidak aurat sebetulnya, tapi karena kondisi bapak ibu ya atau kondisi ibu-ibu sedang dalam keadaan berihram, jadi mesti dijaga, ya, mesti dijaga. Lalu kemudian setelah semuanya siap di lobi, bersama-sama menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan rukun yang kedua yaitu tawaf. Ketentuan daripada tawaf pertama, suci dari hadas, ya. Jadi kedudukan tawaf itu sama dengan sholat, sama dengan memegang mushaf Al-Quran. Jadi dia harus dalam keadaan wudhu, ya. Jadi ketika nanti keluar dari hotel, Bapak Ibu sudah dalam keadaan wudhu semuanya. Lalu posisi Ka'bah di sebelah kiri, bermula dan berakhir di Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah 7 kali, 7 putaran. Khusus bagi laki-laki disunahkan ittiba. Ittiba itu posisi begini. Nah, ini bapak-bapak bisa lihat ya, yang jamaah laki-laki ini di foto ini sedang pakai kain ihram dan lengan kanannya terbuka. Ini namanya posisi ittiba. Ini dilakukan pada saat kita tawaf, ya. Pada saat kita tawaf, posisi harus seperti ini kain ihramnya. Nah, pada saat sebelum dan setelah tawaf itu kita balikin lagi kain ihramnya menutupi lengan kiri dan kanan, ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, disunahkan ramel pada 3 putaran pertama. Ini kalau memungkinkan. Tapi saya yakin ini tidak memungkinkan kalau kita sedang tawaf, kita lari-lari kecil, tidak memungkinkan. Jadi kita jalan seperti biasa aja tawaf. Lalu yang ketujuh, berdoa dan berzikir selama tawaf, ya. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, nanti semua akan dibimbing oleh mutawif, ya. Akan dibimbing oleh mutawif. Jadi jangan khawatir, insya Allah semuanya akan dibimbing. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Berarti kita baca doa tersebut itu 7 kali, ya, antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, ya. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad kita membaca doa doa tersebut, ya. 9, selesai tawaf disunahkan sholat sunnah 2 rakaat di dekat makom Ibrahim. Namanya sholat sunnah tawaf, ya. Nah, kemudian ini zikir dan doa saat tawaf. Di putaran pertama kita baca tasbih dan tahlil, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyyil azim. Putaran kedua kita baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, putaran tiga, doa untuk para pendahulu, ya. Putaran empat, doa untuk orang tua, ya. Yang masih punya orang tua kita doakan, ya. Yang masih punya orang tua kita doakan, ya. Mudah-mudahan orang tuanya panjang umur, murah rezeki, ya, sehat. Yang orang tuanya sudah tidak ada kita doakan juga, ya Allah, mudah-mudahan orang tua sudah tidak ada diberikan surga, ya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu putaran kelima doa untuk keluarga, putaran keenam doa untuk umum, putaran ketujuh doa untuk diri sendiri. Lalu setelah sholat 2 rakaat di dekat makom Ibrahim, kita oke, sebentar. Kita minum air zam-zam, ya. Air zam-zam itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung doa kita, ya, tergantung dengan doa kita pada saat minum, ya. Ya, misalnya kita minum air zam-zam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka iman nafi'a wa rizqan halalan wa wasi'a wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin. Ya, ya, minum air zam-zam itu sampai kenyang, ya, sampai kenyang. Disunahkan juga berdiri, nggak apa-apa kalau minum air zam-zam sambil berdiri. Minum sunahnya sampai kenyang, sampai ada bunyi sendawa, ya. Kalau orang Sunda itu bilang manteran, ya. Kalau orang Jawa itu bilangnya
gelegean ya. Itunya Pokoknya sampai doanya. kenyang ya. Sampai kenyang. Sunnah minum air zam-zam sampai kenyang. Nah, kemudian sebelum lanjut ke tempat sa'i, di sini ada bagian-bagian Ka'bah yang perlu Bapak Ibu ketahui supaya nanti pada saat kita di sana kita bisa tahu ini tempat mana yang paling mustajab untuk berdoa ya. Coba lihat sini ada nomor 6 Bapak Ibu. Nomor 6 ini ada namanya Multazam. Ya, Multazam ini tempat di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ya. Pintu Ka'bah ada di nomor 2, Hajar Aswad ada di nomor 13 ya betul ya. Sorry, Hajar Aswad nomor satu. Hajar Aswad nomor satu ya. Nah, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini ada namanya Multazam. Ya, Multazam ini salah satu tempat yang sangat-sangat diburu oleh semua jamaah umroh, baik dari Indonesia, dari Malaysia, dari Pakistan, dari seluruh dunia. Semua pengen berdoa di sini. Jadi kalau kita lihat nanti di sana ada orang bergelantungan di situ, maka itu namanya multazam ya. Maka silahkan Bapak Ibu merapat ke tempat tersebut dan berdoa di sana ya. Lalu ada Hajar Aswad sendiri di sini nomor satu ya. Doa di sini. Ada Makom Ibrahim ya. Ada Hijr Ismail nomor 5 ya. Hijr Ismail itu setengah lingkaran batu Nabi Ismail ya. Itu kalau kita bisa sholat di dalamnya, maka kita bisa seperti sholat di dalam Ka'bah. Nah, untuk ke dalam, untuk bisa sholat di dalam Hijri Ismail sini, Bapak Ibu, ini sekarang ada jadwal-jadwalnya. Dan juga saya perlu tegaskan bahwa sekarang di Masjidil Haram, bagi bapak-bapak, itu kalau kita mau masuk di area Ka'bah sini, sholat misalnya saya mau sholatnya di depan Ka'bah, itu harus menggunakan kain ihram. Walaupun walaupun misalnya bukan bukan umroh wajib ya. Artinya kita sudah selesai kita umroh nih. Kita mau balik lagi ke masjid. Kalau kita tidak menggunakan kain ihram, maka kita tidak bisa masuk ke area utama sini, ya. Jadi tetap harus menggunakan kain ihram walaupun walaupun nanti di dalamnya kita misalnya pakai celana kolor itu boleh ya. Gitu. Nah, ini bagian-bagian dari Ka'bah. Kemudian rukun yang ketiga Bapak Ibu adalah sa'i. Sa'i ini berawal di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 balikan ya atau 7 putaran. Tidak diharuskan dalam keadaan suci. Beda dengan tawaf ya. Kalau tawaf itu harus dalam keadaan suci Bapak Ibu. Kalau sa'i tidak, misalnya habis tawaf Bapak Ibu pengen kentut atau pengen buang angin, maka silahkan saja boleh ya, tanpa harus wudhu terlebih dahulu ya, tetap melanjutkan sa'i. Kemudian membaca doa sambil menghadap ke Ka'bah ya. Ini nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh mutawib ya. Selama perjalanan sa'i membaca doa seperti doa tawaf. Kemudian bagi laki-laki disunahkan lari-lari kecil di antara 2 pilar hijau seperti ini Bapak Ibu. Ini gambaran tempat kita sa'i ya. Nah, kita mulai di Bukit Safa di sini, kita berakhir di Bukit Marwah. Ya, jarak antara Bukit Safa Bukit Marwah itu kurang lebih 450 meter. Dikali 7 berarti 3,1 kilometer. Jadi kita melaksanakan sa'i itu sekitar 3 kilo ya. Antara Sofa Marwah, Marwah ke Sofa. Lalu pada saat bapak-bapak ya, saya tidak sebut ibu-ibu karena memang ini khusus bapak-bapak. Pada saat bapak-bapak melewati lampu hijau ini, pilar hijau, baik ketika diantar dari Safa ke Marwah atau dari Marwah ke Sofa, maka antara ini lampu hijau ini disunahkan untuk lari-lari kecil ya, ramal lari-lari kecil. Kemudian rukun yang terakhir adalah tahallul. Tahallul ini adalah menggunting beberapa helai rambut, utamanya mencukur bersih bagi laki-laki ya. Kemudian sambil tahallul kita berdoa ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, kemudian Bapak Ibu selesai sudah rangkaian manasik ya sampai dengan tahallul, rukun terakhir ya selain tadi ihram, niat, tawaf, sa'i, tahallul, satu lagi tertib Bapak Ibu. Apa itu tertib? Tertib itu adalah mendahulukan yang seharusnya didahulukan dan mengakhirkan yang seharusnya diakhirkan. Jadi artinya kita tidak boleh misalnya tahallul dulu baru sa'i atau sa'i dulu baru tawaf ya. Atau saya tawaf dulu deh baru niat, tidak bisa. Jadi harus berurutan antara niat ya, tawaf, sa'i, tahallul, tertib ya. Oke.
Kemudian ini ada informasi tambahan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, setiap selesai sholat fardu itu diadakan atau diselenggarakan sholat mayit atau sholat jenazah. Saya menyarankan Bapak Ibu untuk ikut karena pahalanya yang luar biasa ya. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat dikatakan pahalanya sebesar Gunung Uhud kalau kita melaksanakan sholat jenazah ya. Jadi setiap hari berarti kita 5 kali melaksanakan sholat jenazah. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. 5 kali ya. Dan itu sebentar aja, paling cuma 2 menit gak sampai ya. Tapi pahalanya luar biasa. Ya, ada 4 takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua sholawat ya. Takbir ketiga doa khusus buat mayit. Takbir keempat doa untuk doa umum ya. Selain itu juga ada sujud tilawah yang sering dilakukan kalau kita kebetulan berada di hari Jumat subuh ya. Jumat subuh imam biasanya membaca surat sajdah. Di dalam surat sajdah itu ada ayat sajdah. Maka kalau itu imam menemukan ayat sajdah biasanya imam langsung ruku ya. Langsung ruku tanpa sujud ya. Langsung sujud tanpa ruku kebalik langsung sujud tanpa ruku. Maka kalau itu terjadi, Bapak Ibu jangan kaget. Oh, berarti imam sedang sujud tilawah. Apa yang kita baca di sujud? Ya, doanya seperti yang tertera di sini, sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa saqwa Itu tuh sam'ahu yang ke nempel sini kan? wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau nggak hafal doa ini, kita cukup dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti manasik. Subhanallah, walhamdulillah. Ya, boleh Bapak Ibu sebelum kita tutup ya karena juga waktu sudah jam 15.03 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi mungkin asar ya. Jadi saya kasih kesempatan yang mau bertanya boleh silakan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Insya Allah nanti kita ulang lagi di saat di Hotel Anara ya pada saat manasik offline Bapak Ibu. Jadi di sini kita memang manasik online ini terbatas ya, terbatas apa namanya ruang. Tapi nanti di manasik online kita akan jelaskan terlebih dijelaskan lagi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan istri saya. Suaranya mendengung ya Pak? Suaranya Ya, berdengung. sebentar Pak Ustaz. Istri saya mau bertanya Pak Ustaz. Iya ya. Silakan silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya kalau misalkan nanti saat tawaf, lalu kita batal ya, artinya kentut gitu misalkan, Mhm. itu di pertengahan itu kita mulai dari awal lagi atau melanjutkan Pak Ustadz? Baik. Oke. Kalau kita batal itu nanti kita melanjutkan lagi Bu. Jadi misalnya kita sudah putaran kedua mau ketiga ya. Ternyata pada saat lurus dengan rukun yamani misalnya kita batal. Ya udah kita mundur mundur dulu. Dan terkait dengan eh, batal ini ya, artinya batal itu ya keluar apa angin gitu ya, atau buang air kecil itu batal. Tapi kalau bersentuhan ya, itu kita tidak batal wudhu kita ya, karena memang kita mengikuti mazhab sana ya, mazhab yang dipakai di Masjidil Haram ya, tidak batal. Nah, bagaimana kalau batal berarti wudhu lagi ya, wudhu lagi. Nah, sebisa mungkin memang kita menahan ya, tapi ternyata misalnya tidak tahan ya udah kita batal, ya udah kita ambil wudhu ya. Nah, ada tempat wudhu di sekitar Ka'bah. Itu ada di dekat lampu hijau, tepat Hajar Aswad. Tapi tempat wudhu itu sangat kecil. Jadi tempatnya memang tersembunyi kecil ya, tidak besar, tidak terlihat, tidak begitu terlihat, tapi ada di situ. Nah, itu nanti bisa wudhu di situ ya. Kemudian setelah wudhu kita lanjutkan lagi sa'i di tempat tadi lanjutkan tawaf di tempat tadi kita batal. Misalnya
Yang lain kan akan lanjut terus ya, tidak bisa menunggu. Berarti kita akan ketinggalan nih. Nah, jangan khawatir, Bapak Ibu. Tetap gunakan handphone ya, tetap nyala datanya supaya nanti pada saat jamaah yang lain sudah selesai dan akan ditunggu biasanya ya di tempat sholat sunat tawaf ya. Biasanya akan ditunggu ya, akan ditunggu nanti kalau sudah selesai ibu yang batal tadi, nanti bisa bergabung lagi dengan jamaah lain dan kemudian melanjutkan ke tempat sa'i. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ada yang lain Bisa. sebelum kita sudahi nanti karena sudah mau. Ini saya Ustadz Iya, mau nanya, silakan. Siap, siap, Bang. untuk ihram itu kan waktu di Bir Ali, kita kan nggak pakai CD ya. Itu berarti Siap. tanpa CD sama sekali. Atau ada Iya, CD yang, sebaiknya tidak pakai CD sama sekali. Tidak ada kain atau apapun yang nempel di badan kita kecuali dua helai kain ya. Kain atas namanya kain rida, kain bawah namanya izar ya. Kecuali memang orang yang sakit ya, sakit sakit dan harus jadi sakit kalau tidak pakai misalnya CD dia sakit banget. Dia harus pakai itu, maka itu boleh diperbolehkan ya dalam kaidah usul fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang memang dilarang ya. Seperti tadi dilarang kan menggunakan CD. Tapi kalau sakit, kalau keadaannya sakit ya sehingga kalau tidak pakai sangat sangat menyiksa misalnya sangat sakit maka itu jadi boleh. oke, makasih Seperti Ustadz. itu. Ya, ada lagi yang lain Bapak Ibu ya. Saya batasin mungkin satu lagi sebelum kita sudahi karena kita akan sholat asar ya. Oke, saya rasa sudah tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Sudah cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa nanti di Hotel Anara semuanya. Terima kasih sudah bergabung di manasik kali ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala Amin. urusan, dikabulkan hajat dan cita-cita dan rencana kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih Bapak Terima Ibu kasih Pak semuanya. Mohon Ustadz. maaf atas segala Terima Bapak kasih kekurangan. Pak Ibu semuanya terima Ustadz. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh boleh left ya, boleh left Bapak Ibu silakan.